Kisah berawal di sebuah kampung terpencil yang masih menjunjung tinggi adat leluhur. Hiduplah seorang pria parubaya bernama Mang Ujang. Ia dikenal sebagai penjual seblak yang ramah dan sederhana. Warungnya dulu tak pernah ramai. Orang-orang lebih memilih membeli makanan di kota karena seblaknya tak memiliki keistimewaan apapun. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, sesuatu yang aneh terjadi. Warung Mang Ujang tiba-tiba penuh sesak oleh pelanggan. Orang-orang dari kampung tetangga bahkan rela berjalan jauh hanya untuk menikmati seblaknya. Setiap hari, kuali besar yang ia gunakan selalu kosong sebelum malam tiba. Tak hanya itu, kekayaan Mang Ujang pun meningkat pesat. Rumahnya yang dulu reot kini berdiri megah dengan pagar besi hitam yang tinggi. Istrinya yang dahulu tampak lusuh kini sering mengenakan kain sutra mahal. Ia juga membeli perhiasan emas yang berkilauan, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia mampu beli. Seblak Mang Ujang memang enak banget. Bumbunya beda, ujar Wati, seorang pelanggan setia yang selalu datang hampir setiap sore. Tapi di balik kesuksesan warung itu, tersimpan misteri yang mengerikan. Setiap bulan, selalu ada 1 atau 2 orang yang menghilang tanpa jejak. Orang-orang mulai bergosip bahwa setiap pelanggan yang sering makan di warung Mang Ujang akan hilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Malam itu, di warung kopi milik Kang Iwan, 2 pemuda kampung sedang berbincang serius. "Lo nggak curiga, kok? Kenapa warung Mang Ujang tiba-tiba laris?" ditanya Darto sambil menyeruput kopi hitamnya. Joko mengangkat bahu. "Bisa jadi dia pakai resep baru." Darto menggeleng. "Bukan cuma itu. Gue pernah dengar ibu-ibu ngomong, katanya beberapa pelanggan yang sering makan di sana nggak pernah pulang." Joko terdiam. Ia ingat ada beberapa orang yang memang tak pernah terlihat lagi setelah terakhir kali makan di warung Mang Ujang. Awalnya, ia tak begitu memikirkan hal itu. Tapi sekarang, setelah mendengar perkataan Darto, pikirannya mulai kacau. "Lo yakin?" "Yakin. Gue mau nyelidikin Mang Ujang. Malam ini." Joko menelan ludah. "Gila lo. Kalau benar dia pakai pesugihan, bisa-bisa kita yang jadi korban berikutnya." Darto tersenyum miring. "Makanya kita harus hati-hati." Hujan rintik-rintik turun malam itu. Darto dan Joko bersembunyi di balik pohon besar yang berada tak jauh dari warung Mang Ujang. Mereka melihat Mang Ujang menutup warungnya lebih larut dari biasanya. Saat semua pelanggan sudah pergi, ia berdiri di depan pintu warung dan melihat sekeliling, seolah memastikan tak ada yang mengawasinya. Kemudian, ia mematikan lampu warungnya. Namun, alih-alih langsung pulang ke rumah, Mang Ujang justru berjalan ke arah belakang warung, menuju hutan kecil yang ada di perbatasan kampung. Darto dan Joko saling pandang. Tanpa banyak bicara, mereka mengikuti Mang Ujang dari kejauhan. Langkah kaki Mang Ujang begitu cepat dan terarah, seperti sudah terbiasa melalui jalur tersebut. Hutan itu gelap dan sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar di antara desiran angin malam. Setelah berjalan cukup jauh, Mang Ujang tiba di sebuah tanah lapang yang di tengahnya terdapat sebuah batu besar. Darto dan Joko bersembunyi di balik semak-semak, mengawasi dari kejauhan. Mang Ujang mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Sebuah bungkusan kain hitam. Dengan perlahan, ia membuka bungkusan itu, dan seketika aroma anyir menyeruak di udara. Darto menutup hidungnya, matanya membelalak ketika melihat isi bungkusan itu, sepotong tangan manusia yang sudah membusuk. Joko hampir saja berteriak, tapi Darto buru-buru menutup mulutnya. Mang Ujang berlutut di depan batu besar itu, dan mulai merapalkan mantra dengan suara yang pelan tapi penuh tekanan. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih dingin. Angin yang tadinya sepau-sepau berubah menjadi kencang, membuat dedaunan berguguran ke tanah. Darto dan Joko terpaku ketakutan ketika melihat sesuatu muncul dari balik batu besar itu. Sesosok bayangan hitam dengan mata merah menyala berdiri di sana, tinggi dan menyeramkan. Makhluk itu menatap Mang Ujang dengan tatapan yang penuh tuntutan. "Tumbal berikutnya sudah kusiapkan," kata Mang Ujang dengan suara yang sedikit bergetar. Bayangan hitam itu mengeluarkan suara mendengus, lalu tangannya yang panjang dan kurus terulur ke depan, mengambil potongan tangan manusia itu dan menghilangkannya dalam sekejap. Joko hampir pingsan di tempat. Darto merasakan kakinya mulai gemetar. Mereka ingin berlari, tapi tubuh mereka terasa kaku seperti ada yang menahan. Makhluk itu mengangkat wajahnya, matanya menyapu area sekitar, lalu berhenti tepat ke arah semak-semak tempat Darto dan Joko bersembunyi. "Siapa di sana?" Suara makhluk itu berat dan menggetarkan udara. Joko menahan napas, sementara Darto menggenggam erat tangannya.
Mang Ujang ikut menoleh ke arah mereka. Matanya menyipit curiga. Keluar, atau kalian akan menyesal. Darto menatap Joko. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus lari. Tanpa aba-aba, Darto menarik tangan Joko dan berlari sekuat tenaga kembali ke kampung. Di belakang mereka, terdengar suara raungan mengerikan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Angin kencang meniup dedaunan dengan kasar. Darto tak berani menoleh ke belakang, tapi ia bisa merasakan sesuatu mengejar mereka. Sesuatu yang besar dan bukan berasal dari dunia manusia. Joko hampir terjatuh, tapi Darto dengan sigap menariknya kembali berdiri. Mereka terus berlari, napas mereka tersengal-sengal. Saat kampung mulai terlihat di depan mata, suara raungan itu mendadak berhenti. Darto menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Tidak ada bayangan hitam. Tidak ada Mang Ujang. Hanya hutan yang kembali sunyi. Namun, jauh di dalam kegelapan, sepasang mata merah masih mengawasi mereka. Dan itu bukanlah akhir dari mimpi buruk mereka. Keesokan paginya, kampung geger. Joko demam tinggi. Tubuhnya menggigil hebat, bibirnya membiru, dan matanya kosong menatap langit-langit rumahnya. Ibunya panik, berusaha menyelimuti anaknya dengan kain tebal, sementara para tetangga berkumpul di depan rumah. Apa yang terjadi sama anak ini? Tanya seorang warga. Darto, yang berdiri di sudut ruangan, masih bisa merasakan jantungnya berdegup cepat. Ia belum tidur sejak kejadian semalam. Bayangan Mang Ujang dan sosok hitam mengerikan itu masih terekam jelas dalam pikirannya. Darto mencoba menjelaskan kepada orang-orang bahwa Joko sakit setelah mereka mengintai Mang Ujang semalam, tapi ia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Ia tahu tak ada yang akan percaya kalau ia bilang Mang Ujang melakukan pesugihan. Sementara itu, di luar rumah Joko, seseorang berdiri mengamati dari kejauhan. Mang Ujang. Tatapannya tajam, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang menyeramkan. Darto memutuskan pergi ke rumah dukun kampung, Mak Ratna. Ia tahu satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya adalah perempuan tua itu. Mak Ratna sudah lama dikenal sebagai penjaga adat kampung, seseorang yang tahu banyak tentang hal-hal gaib. Saat Darto sampai di rumah panggung sederhana itu, Mak Ratna sudah duduk di depan rumahnya, seolah sudah menunggunya. Kamu datang karena kejadian semalam, bukan? Darto terperanjat. Mak tahu. Mak Ratna mengangguk pelan. Aura hitam sudah menyelimuti kampung ini sejak beberapa bulan lalu. Kamu dan Joko telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kalian lihat. Darto merasakan bulu kuduknya meremang. Mak, tolong Joko. Dia sakit parah. Mak Ratna terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Anak itu telah terkena tanda mereka. Darto menelan ludah. Maksud Mak? Mak Ratna menatapnya dalam-dalam. Mereka sudah memilih Joko sebagai tumbal berikutnya. Sementara itu, di rumah Mang Ujang, aroma seblak menguar lebih tajam dari biasanya. Warungnya tetap ramai, orang-orang masih datang berbondong-bondong menikmati dagangannya. Tak ada yang tahu bahwa di dapurnya, Mang Ujang tengah mempersiapkan sesuatu. Di dalam kuali besar yang mendidih, bukan hanya ceker ayam dan kerupuk yang direbus. Di dasar panci, tersembunyi sesuatu yang lebih mengerikan, sepotong daging manusia. Dan malam ini, tumbal berikutnya akan segera diambil. Darto merasakan dadanya semakin sesak mendengar ucapan Mak Ratna. Ia menatap perempuan tua itu dengan wajah pucat. Bagaimana caranya menyelamatkan Joko, Mak? Mak Ratna menghela napas, menatap ke arah hutan di kejauhan. Hanya ada satu cara. Kau harus memutus perjanjiannya dengan yang ada di hutan itu. Darto menggigit bibir. Jika itu satu-satunya cara, ia harus melakukannya. Tapi itu tidak mudah, Nak. Makhluk itu tidak akan membiarkan tumbalnya kabur begitu saja. Darto mengepalkan tangannya. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa membiarkan Joko mati. Mak Ratna mengamati pemuda itu dengan saksama. Akhirnya, ia berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumah, kembali dengan sebuah kantong kain kecil berisi bubuk hitam. Taburkan ini di depan rumah Joko. Ini akan menghalangi mereka untuk masuk malam ini. Kau punya waktu sampai matahari terbenam besok untuk memutus perjanjian Mang Ujang. Jika tidak, Joko akan diambil. Darto mengambil kantong itu dengan tangan gemetar. Dan ingat satu hal. Jika kau bertemu Mang Ujang, jangan pernah tatap matanya.
Sementara itu, di rumah Mang Ujang, warungnya semakin ramai. Orang-orang yang makan di sana terlihat lebih lahap dari biasanya. Seblak yang ia sajikan mengeluarkan aroma yang semakin kuat, seolah memanggil siapapun yang mencium baunya untuk datang dan mencicipinya. Di sudut warung, Mang Ujang duduk, memperhatikan para pelanggan dengan mata tajam. Senyum kecil terukir di bibirnya. Ia tahu malam ini akan datang. Malam di mana ia harus menyerahkan tumbal berikutnya. Darto kembali ke rumah Joko, langsung menaburkan bubuk hitam di sekitar pintu dan jendela. Ibunya masih menangis di samping anaknya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Tolong jaga Joko, Bu. Jangan biarkan siapapun masuk rumah ini sampai besok pagi." Ibunya mengangguk, meski masih kebingungan. Darto berbalik, melangkah keluar rumah. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus kembali ke hutan terlarang. Kali ini, bukan untuk mengintai, tapi untuk menghentikan semuanya. Langkah kaki Darto menggema di tengah keheningan malam. Hutan itu lebih gelap dari sebelumnya. Pepohonan seperti menjulang lebih tinggi, bayangan mereka menari-nari di bawah sinar bulan samar. Darto menggenggam pisau kecil di tangannya. Bukan senjata yang cukup untuk melawan sesuatu yang bukan manusia, tapi itu lebih baik daripada tidak membawa apa-apa. Ia menahan napas saat tiba di tanah lapang tempat ia dan Joko melihat Mang Ujang semalam. Batu besar itu masih ada di sana, berdiri tegak seperti penjaga kuno. Lalu ia melihatnya. Mang Ujang berdiri di depan batu itu, punggungnya menghadap ke arah Darto. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Udara tiba-tiba terasa berat. Darto merasakan bulu kuduknya berdiri. Mang Ujang berbisik pelan, suaranya seperti bercampur dengan angin malam. "Aku tahu kau ada di sana, Darto." Tubuh Darto menegang. Ia tidak bisa mundur sekarang. Mang Ujang berbalik perlahan. Matanya, yang dulu berwarna coklat biasa, kini berkilat merah. Senyumnya melebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Kau seharusnya tidak ikut campur dalam urusan ini." Darto mengepalkan tangannya. "Aku tidak akan membiarkan kau mengambil Joko." Mang Ujang tertawa. Suara tawanya dalam dan bergema di seluruh hutan. "Kau pikir kau bisa menghentikan ini?" Darto tidak menjawab. Ia hanya menunggu. Menunggu makhluk itu muncul. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari bayangan batu besar, sesuatu perlahan merangkak keluar. Sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Suara beratnya bergema di udara. "Di mana tumbal yang kau janjikan, manusia?" Darto menggigit bibirnya. Ini saatnya. Ia harus memutus perjanjian itu sebelum semuanya terlambat. Darto menatap sosok hitam yang berdiri di hadapannya. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Mang Ujang tertawa pelan, matanya tetap menatap Darto dengan tatapan penuh ejekan. "Tumbalnya sudah ada," ucap Mang Ujang. "Dia sudah ditandai." Darto menggertakkan giginya. "Kau sudah cukup mengambil nyawa orang-orang, Mang. Hentikan ini." Mang Ujang menggeleng perlahan, lalu menoleh ke sosok hitam itu. "Aku sudah memenuhi bagian dari perjanjianku," bisiknya. Sosok hitam itu mendekat, matanya menatap Darto tajam. "Bukan dia yang kami mau. Kami menginginkan yang sudah ditandai." "Joko." Darto merasa napasnya tertahan. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan perjanjian ini sebelum Joko benar-benar diambil. Darto menarik sesuatu dari kantongnya, sisa bubuk hitam pemberian Mak Ratna. Dengan cepat, ia melemparkannya ke tanah di antara dirinya dan Mang Ujang. Bubuk itu langsung menyebar, dan udara di sekitar mereka berubah. Sosok hitam itu menggeram, suaranya seperti angin ribut yang menggetarkan pepohonan di sekitar. "Apa yang kau lakukan, bocah?" Darto tidak menjawab. Ia hanya menatap Mang Ujang dengan penuh tekad. "Aku tahu kau tidak bisa melanjutkan perjanjian ini tanpa persetujuan kedua belah pihak. Aku membatalkannya, Mang." Mang Ujang menegang. Wajahnya yang semula penuh percaya diri mulai menunjukkan kepanikan. Sosok hitam itu menatap Mang Ujang dengan marah. "Kau melanggar perjanjian, manusia." "Tidak. Aku tidak." Mang Ujang berusaha membela diri, tapi suara sosok hitam itu semakin menggelegar. "Tumbal harus dibayar." Darto mundur selangkah, jantungnya berdetak kencang. Angin kencang berputar di sekitar mereka.
Mang Ujang tiba-tiba berteriak, tubuhnya seolah tertarik ke arah sosok hitam itu. Tidak! Jangan! Aku bisa mencari tumbal lain. Tapi makhluk itu tidak mendengarkan. Tiba-tiba, tubuh Mang Ujang tersentak ke atas, lalu diselimuti bayangan hitam pekat. Ia menjerit, suaranya penuh ketakutan, sebelum akhirnya lenyap ke dalam kegelapan. Suasana kembali sunyi. Darto berdiri mematung, tubuhnya gemetar. Sosok hitam itu menatapnya untuk terakhir kali sebelum menghilang bersama bayangan Mang Ujang. Darto terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa lemas. Ia telah berhasil. Joko selamat. Tapi bayangan wajah Mang Ujang yang menghilang dalam kegelapan akan selalu menghantuinya. Dan warung seblak itu? Keesokan harinya, warung itu ditemukan kosong. Semua perabot masih ada, tetapi dapurnya berantakan. Tidak ada tanda-tanda Mang Ujang dimanapun. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani membuka warung di tempat itu. Orang-orang percaya, Mang Ujang masih ada di sana, terjebak dalam kegelapan. Menunggu tumbal berikutnya. Darto menatap sosok hitam yang berdiri di hadapannya. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Mang Ujang tertawa pelan, matanya tetap menatap Darto dengan tatapan penuh ejekan. Tumbalnya sudah ada, ucap Mang Ujang. Dia sudah ditandai. Darto menggertakkan giginya. Kau sudah cukup mengambil nyawa orang-orang, Mang. Hentikan ini. Mang Ujang menggeleng perlahan, lalu menoleh ke sosok hitam itu. Aku sudah memenuhi bagian dari perjanjianku, bisiknya. Sosok hitam itu mendekat, matanya menatap Darto tajam. Bukan dia yang kami mau. Kami menginginkan yang sudah ditandai. Joko. Darto merasa napasnya tertahan. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan perjanjian ini sebelum Joko benar-benar diambil. Darto menarik sesuatu dari kantongnya, sisa bubuk hitam pemberian Mak Ratna. Dengan cepat, ia melemparkannya ke tanah di antara dirinya dan Mang Ujang. Bubuk itu langsung menyebar, dan udara di sekitar mereka berubah. Sosok hitam itu menggeram, suaranya seperti angin ribut yang menggetarkan pepohonan di sekitar. Apa yang kau lakukan, bocah? Darto tidak menjawab. Ia hanya menatap Mang Ujang dengan penuh tekad. Aku tahu kau tidak bisa melanjutkan perjanjian ini tanpa persetujuan kedua belah pihak. Aku membatalkannya, Mang. Mang Ujang menegang. Wajahnya yang semula penuh percaya diri mulai menunjukkan kepanikan. Sosok hitam itu menatap Mang Ujang dengan marah. Kau melanggar perjanjian, manusia. Tidak. Aku tidak. Mang Ujang berusaha membela diri, tapi suara sosok hitam itu semakin menggelegar. Tumbal harus dibayar. Darto mundur selangkah, jantungnya berdetak kencang. Angin kencang berputar di sekitar mereka. Mang Ujang tiba-tiba berteriak, tubuhnya seolah tertarik ke arah sosok hitam itu. Tidak. Jangan. Aku bisa mencari tumbal lain. Tapi makhluk itu tidak mendengarkan. Tiba-tiba, tubuh Mang Ujang tersentak ke atas, lalu diselimuti bayangan hitam pekat. Ia menjerit, suaranya penuh ketakutan, sebelum akhirnya lenyap ke dalam kegelapan. Suasana kembali sunyi. Darto berdiri mematung, tubuhnya gemetar. Sosok hitam itu menatapnya untuk terakhir kali sebelum menghilang bersama bayangan Mang Ujang. Darto terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa lemas. Ia telah berhasil. Joko selamat. Tapi bayangan wajah Mang Ujang yang menghilang dalam kegelapan akan selalu menghantuinya. Dan warung seblak itu? Keesokan harinya, warung itu ditemukan kosong. Semua perabot masih ada, tetapi dapurnya berantakan. Tidak ada tanda-tanda Mang Ujang dimanapun. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani membuka warung di tempat itu. Orang-orang percaya, Mang Ujang masih ada di sana, terjebak dalam kegelapan. Menunggu tumbal berikutnya. Beberapa hari setelah hilangnya Mang Ujang, suasana di kampung masih mencekam. Orang-orang berbicara dengan nada pelan setiap kali melewati bekas warung seblak yang kini terbengkalai. Tidak ada yang berani masuk atau sekadar mendekat, terutama saat malam tiba. Darto kembali ke rumah Joko dan mendapati sahabatnya mulai membaik. Demamnya telah turun, meskipun wajahnya masih tampak pucat. Ibunya mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Darto, meskipun ia tidak benar-benar mengerti apa yang telah terjadi. Saat malam tiba, Darto memutuskan untuk menemui Mak Ratna sekali lagi. Mak, semuanya sudah selesai.
Mang Ujang, dia sudah di bawah. Mak Ratna menatap Darto dengan sorot mata yang sulit dibaca. Kau berhasil menghentikan perjanjiannya, tapi ingat, yang seperti dia tidak pernah benar-benar pergi. Darto menelan ludah. Maksud Mak? Mak Ratna menghela napas, lalu berjalan ke arah jendela rumahnya dan menatap keluar. Pesugihan itu seperti rantai, Nak. Seseorang bisa saja lenyap, tapi kejahatan yang mereka lakukan meninggalkan jejak. Warung itu akan selalu menyimpan bayangannya. Darto merasakan bulu kuduknya meremang. Jadi, bagaimana kalau ada orang lain yang mencoba membuka warung di sana? Mak Ratna menoleh kepadanya, tatapannya tajam. Mereka akan menerima warisan yang ditinggalkan Mang Ujang. Darto merasa perutnya bergejolak. Ia ingin percaya bahwa semuanya sudah benar-benar berakhir. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu Mak Ratna benar. Beberapa bulan berlalu, kehidupan di kampung berangsur normal. Orang-orang mulai melupakan kejadian mengerikan itu. Tapi tidak ada satupun yang berani menempati warung Mang Ujang. Sampai suatu hari, sebuah kabar menyebar di kampung. Seorang pria dari luar daerah datang dan membuka kembali warung itu. Ia berkata bahwa ia ingin mencoba peruntungan dengan menjual seblak. Orang-orang hanya bisa saling berpandangan, takut untuk berbicara lebih jauh. Malam pertama warung itu buka, pelanggan mulai berdatangan. Aroma seblak kembali menguar di udara, sama seperti dulu. Namun, di balik dapur, pria itu merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Saat ia menoleh, sekejap ia melihat bayangan seseorang berdiri di sudut dapur, tersenyum dengan mata merah menyala. Dan bisikan halus terdengar di telinganya. Tumbal harus dibayar. Malam itu, pria pemilik warung menghilang tanpa jejak. Dan warung itu kembali kosong. Kisah Mang Ujang tidak benar-benar berakhir. Ia masih ada di sana. Beberapa tahun berlalu, dan kisah tentang warung Mang Ujang menjadi cerita yang semakin jarang dibicarakan di kampung. Meskipun beberapa orang dari luar desa masih mencoba membuka usaha di lokasi itu, semuanya berakhir dengan cepat. Setiap kali sebuah warung dibuka, pelanggan akan datang dalam jumlah besar di malam pertama, hanya untuk menghilang begitu saja setelahnya. Tidak ada yang bisa bertahan lebih dari seminggu. Darto, yang kini sudah lebih dewasa, kembali ke kampung setelah meninggalkan kota besar. Ia mendengar kabar bahwa warung itu masih kosong, tapi sesuatu dalam dirinya merasakan dorongan untuk menyelidikinya lebih jauh. Terakhir kali ia berada di tempat itu, suasana sangat mencekam. Namun, kini dia merasa seolah ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus dihadapi. Malam itu, Darto memutuskan untuk pergi ke warung yang telah lama terbengkalai. Dengan langkah mantap, ia menyusuri jalan setapak yang gelap menuju tempat yang dulu pernah menjadi pusat kengerian bagi banyak orang. Begitu sampai di depan warung, ia merasa udara menjadi lebih dingin, dan sebuah bau tidak sedap mulai tercium. Darto menatap bangunan yang sudah mulai lapuk itu, di mana papan kayu yang retak terayun pelan seiring angin malam yang berhembus. Ia masuk ke dalam dengan hati berdebar. Sekali lagi, suasana dalam warung itu terasa asing, seakan waktu berhenti di sini. Dinding-dindingnya tampak lebih tua dari yang ia ingat, dan cahaya bulan yang masuk melalui jendela pecah menciptakan bayangan aneh di seluruh ruangan. Di balik meja kayu tempat Mang Ujang biasa berdiri, Darto melihat selembar kertas kusam yang dibiarkan tergeletak begitu saja. Ia mendekat dan membacanya, meskipun tangan Darto terasa gemetar. Tertulis di sana dengan tulisan tangan yang tidak jelas, "Di perjanjian telah berakhir, tapi roh ini akan tetap menunggu." Darto mengerutkan kening. Perjanjian? Apa yang dimaksud oleh Mang Ujang dengan ini? Ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat mengerikan di balik semua ini, sesuatu yang belum selesai. Tiba-tiba, suara bergerak keras terdengar dari belakangnya, membuat Darto terlonjak. Ia berbalik, dan di sana, di tengah ruangan, muncul sosok yang sangat familiar, Mang Ujang. Namun kali ini, penampilannya jauh lebih menyeramkan. Wajahnya hancur, tubuhnya tampak seperti terbakar, dan matanya yang merah menyala menatap Darto dengan penuh kebencian. "Kau pikir kau bisa menghentikan semua ini?" Suara Mang Ujang terdengar serak, seakan berasal dari kedalaman bumi. Darto mundur beberapa langkah, berusaha menenangkan dirinya. "Tidak, aku akan mengakhirinya sekarang juga." Mang Ujang tertawa. Suara tawanya terdengar seperti gemuruh petir yang mengguncang dinding warung. "Hanya satu cara untuk mengakhiri semuanya, Darto. Kembalikan apa yang telah diambil." Darto merasakan tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Mang Ujang, tapi ia tahu satu hal,
ia tidak bisa mundur sekarang. Kau bisa terus bersembunyi, terus melarikan diri, tetapi selama warung ini ada, saya akan selalu ada di sini, menunggu. Tumbal berikutnya. Darto menatap Mang Ujang dengan penuh tekad, dan dalam hati ia berjanji untuk menghentikan teror yang sudah berlangsung terlalu lama. Dengan satu langkah cepat, ia berlari keluar dari warung, melemparkan dirinya ke dalam kegelapan malam. Namun, sesaat sebelum ia menutup mata, suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Tidak ada yang pernah benar-benar bebas dari perjanjian ini. Dan warung sebelah itu tetap berdiri di sana, menunggu, seperti malam-malam sebelumnya. Darto berlari semakin cepat, langkahnya terburu-buru, seolah terkejar oleh bayangan yang mengejarnya. Ketakutan yang ia rasakan semakin menjadi-jadi, seiring bisikan dari Mang Ujang yang terus bergema dalam pikirannya. Tidak ada tempat yang aman, dan meskipun ia sudah meninggalkan warung itu, perasaan teror itu tidak pernah benar-benar hilang. Sesampainya di rumah, Darto bergegas masuk dan mengunci pintu dengan kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya terus berputar tentang apa yang baru saja ia alami. Ia ingin melupakan semuanya, tetapi tahu ia tak akan pernah bisa. Ada sesuatu yang masih mengikat kampung ini, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pesugihan biasa. Malam itu, ia terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu. Darto merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ketukan itu terdengar lebih seperti panggilan, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Ia memutuskan untuk membuka pintu perlahan, hatinya berdebar kencang. Begitu pintu terbuka, ia hanya melihat kegelapan. Tidak ada siapapun di luar, namun angin dingin berhembus kencang, membawa aroma yang familiar, aroma seblak. Darto merasa lemas. Ia tahu siapa yang berada di luar sana. Jangan pernah lari dariku, bisikan itu datang, serupa suara yang menempel erat di telinga Darto. Panik, Darto menutup pintu dengan cepat dan berlari menuju jendela. Ketika ia melihat keluar, bayangan hitam berdiri di bawah cahaya bulan, memandangnya dengan tatapan mengerikan. Sosok itu semakin mendekat, semakin nyata. Warung Mang Ujang, meskipun sudah lama terbengkalai, kini tampak seperti kembali berfungsi. Pencahayaan di dalamnya, meski samar, menunjukkan bahwa seseorang sedang di sana, menunggu. Malam itu, Darto tidak tidur sama sekali. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan Mang Ujang dan mendengar bisikan yang sama, ditumbal harus dibayar. Kepercayaan Darto terhadap kata-kata Mak Ratna semakin menguat. Ia tahu bahwa pesugihan itu bukan hanya tentang perjanjian satu kali, itu adalah kutukan yang diwariskan kepada siapapun yang terlibat. Dan warung Mang Ujang, meskipun kosong dan terbengkalai, masih menyimpan kekuatan gelap yang menunggu untuk dilanjutkan. Hari berikutnya, Darto kembali menemui Mak Ratna, berharap menemukan jawaban yang bisa membebaskannya dari mimpi buruk ini. Mak Ratna mendengarkan ceritanya dengan seksama, tanpa banyak berbicara, hingga akhirnya ia berkata dengan tenang, "Ini lebih rumit dari yang kau kira, Darto. Pesugihan bukan hanya tentang pengorbanan. Itu juga tentang pengikat, suatu ikatan yang mengikat jiwa yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan." Darto mengernyitkan dahi, berusaha memahami kata-kata tersebut. Apa yang dimaksud dengan ikatan itu? Mak Ratna melanjutkan, "Ya ada satu cara untuk mengakhiri semuanya, tetapi itu membutuhkan keberanian yang lebih dari sekadar melawan makhluk itu. Kau harus memutuskan ikatan itu dengan pengorbanan yang lebih besar. Itu tidak akan mudah, dan mungkin akan memakan nyawamu." Darto terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Hatinya berat dengan keputusan yang harus ia ambil, tapi ia tahu tidak ada jalan lain. Jika ia ingin benar-benar menghentikan teror ini, ia harus menyelesaikan semuanya. Malam itu, Darto kembali ke warung Mang Ujang, bersiap untuk menghadapi kenyataan yang paling mengerikan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus siap mengakhiri kutukan yang telah merusak kampung ini selama bertahun-tahun. Begitu ia tiba di warung, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Warung itu tampak hidup kembali, seolah-olah menyambut kedatangannya. Darto melangkah masuk, dan di dalam, ia melihat bayangan Mang Ujang berdiri di belakang meja kayu, menunggu. "Apa yang kau inginkan?" Darto bertanya dengan suara gemetar. Mang Ujang tersenyum, tapi kali ini senyum itu bukan senyum kemenangan. Itu adalah senyum yang penuh penyesalan. "Kau telah memahami perjanjianku, Darto. Tapi ikatan ini lebih kuat dari yang kau bayangkan. Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya." Darto mengangguk perlahan, lalu mengambil langkah pertama untuk memutuskan ikatan itu. Dengan tekad yang bulat, ia menyerahkan dirinya kepada kekuatan yang ada di sini,
menghadapi konsekuensi dari apa yang telah dimulai. Ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan perjanjian yang telah mengikat jiwa-jiwa di kampung ini. Sekali lagi, suara angin bergemuruh, dan sosok hitam itu muncul, menatapnya dengan intens. "Aku siap," ucap Darto, suaranya penuh keteguhan. Dan dengan satu langkah, ia menghilang dalam kegelapan, membawa berakhirnya sebuah kisah yang telah berlangsung lama. Warung Mang Ujang tetap ada, tetapi tidak ada lagi jiwa yang terperangkap di dalamnya. Suasana di kampung kembali tenang, meskipun kisah itu akan tetap hidup dalam ingatan mereka yang pernah merasakannya. Dan kampung itu, perlahan, kembali melupakan kegelapan yang pernah melanda. Setelah kejadian itu, kampung mulai kembali tenang. Warung Mang Ujang tetap berdiri di sana, tapi seiring berjalannya waktu, bangunan itu semakin rapuh. Dindingnya retak, atapnya bocor, dan tanah di sekitarnya perlahan ditumbuhi rerumputan yang lebat. Tidak ada lagi yang berani mendekat, dan tidak ada yang berani membuka usaha di tempat itu. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa warung itu telah terkutuk, dan hanya ada di sana sebagai pengingat akan kisah mengerikan yang pernah terjadi. Darto tidak pernah kembali ke tempat itu. Ia memutuskan untuk meninggalkan kampung dan memulai hidup baru di kota, jauh dari kenangan kelam yang mengikatnya. Ia tahu, meskipun ia berhasil menghentikan perjanjian itu, bayangannya akan selalu ada di dalam dirinya. Kegelapan yang pernah ia hadapi akan selalu membayanginya, meskipun dunia luar tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, terkadang, di malam-malam sunyi, Darto masih merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Sebuah bisikan pelan, serupa angin yang menggema di telinga, mengingatkannya akan perjanjian yang telah diputuskan, dan juga bahwa tidak ada yang pernah benar-benar bebas dari ketergantungan tersebut. Dan begitu, cerita tentang warung seblak Mang Ujang dan pesugihan yang mengerikan itu berakhir. Namun, seperti legenda lainnya, kisah ini tetap hidup dalam bisikan angin, dalam cerita yang dibagikan dengan suara pelan, dan dalam kenangan mereka yang pernah merasakannya. Terkadang, di saat-saat tertentu, seseorang mungkin akan mendengar kembali suara itu, suara yang pernah menyapa mereka dari dalam kegelapan. Dan meskipun mereka mencoba melupakan, kegelapan itu akan selalu ada, menunggu saat yang tepat untuk datang kembali. Terima kasih telah mengikuti kisah mengerikan tentang warung seblak Mang Ujang dan pesugihan yang mengikat. Seperti yang kita lihat, terkadang kita terjebak dalam perjanjian yang tak bisa kita lari dari konsekuensinya. Apakah benar-benar ada yang bisa membebaskan diri dari kegelapan yang telah mengikat? Hanya waktu yang akan menjawab. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian ingin mendengar lebih banyak kisah misterius dan menegangkan lainnya. Bagikan cerita ini dengan teman-teman kalian, dan pastikan untuk tetap berhati-hati. Siapa tahu, kegelapan yang kita coba lupakan mungkin sedang mengawasi kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, jangan pernah mengabaikan bisikan dalam kegelapan. Karena terkadang, bisikan itu membawa lebih dari sekadar suara. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.